Halo semua. Yuk, mari sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kasih bagi kami. Kami kembali lagi dapat berkumpul pada malam ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak biarlah Engkau berkati mulut bibir hamba dan menyampaikan firman-Mu, agar setiap firman yang diberikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kehidupan kami, dan ajarilah kami untuk bisa mendengarkan dan juga untuk melakukan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Om Tante semua. Terima kasih juga pada Om Dot yang memberikan kesempatan untuk aku dapat sharing di ibadah Rabu hari ini ya. Thank you. Dan hari ini aku akan membahas tentang salah satu dari buah roh. Yang di buah roh ada 12 kan? Ya, ada sebenarnya buah roh ada satu dan cuma dipecah jadi 12. Dan satu yang mau kita bahas hari ini tentang damai sejahtera. Mungkin itu hal yang apa ya? Hal yang simple ya, hal yang biasa kita dengarkan, hal yang mungkin kalau misalkan kita denger itu ya udah lewat aja lah, ngapain didengerin, orang kita juga tahu damai sejahtera itu apa. Dan yang biasa kita percaya, yang biasa kita mengerti damai sejahtera adalah saat kita merasakan damai, udah. Saat kita menghadapi sesuatu yang membuat kita merasakan damai, itu damai sejahtera dalam pemikiran kita, dalam umum general. Tapi apakah seperti itu damai sejahtera, apalagi dalam Kristen? Apakah hanya seperti itu aja, ataukah emang itu definisi damai sejahtera? Mana yang benar gitu? Yuk kita sama-sama belajar. Oke, kita ya, mau persiapkan presentasi sebentar. Hmm, oke. Oke, damai sejahtera. Kita akan melihat dua definisi yang sangat berbandingan, yaitu definisi KBBI, atau kita bisa anggap ini definisi umum atau general, karena menurut para ahli juga nggak beda jauh ya dari definisi ini. Dan kita akan melihat dari definisi dalam Alkitab. Menurut KBBI, terpisah jadi dua, damai. Yang pertama, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman dalam masa perindustrian maju pesat, tentram, tenang, betapa betapa tenang hati kami gitu ya. Keadaan tidak bermusuhan, rukun, penduduk kampung itu selalu hidup dengan baik, semuanya dapat diselesaikan secara damai. Gitu. Itu pengertian damai. Apa pengertian sejahtera? Aman, sentosa, dan makmur. Selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Seperti yang kita bahas tadi di awal ya, damai sejahtera itu ya gitu. Keadaan di mana sesuatu di luar lingkungan kita membuat kita merasa damai, merasa tentram, merasa aman gitu. Tapi menurut Alkitab, peace of mind, quietness, rest. Jadi dalam diri kita ya, jadi ada ketenangan, ada istirahat, ada kediaman di situ, ada kedamaian, ada ketenangan dalam pikiran kita. Dan satu yang unik, ini saya agak kasih caps lock sedikit ya. Caps lock terus di bold lagi. Dalam definisi KBBI atau definisi para ahli, saya tadi lupa masukin ke sini tapi saya baca aja. Gak ada satupun yang mendefinisikan yang berbeda tentang damai sejahtera ini. Jadi mereka beranggapan bahwa damai sejahtera ini berasal dari luar, dari lingkungan. Atau mungkin saya nggak baca juga sih tadi, tapi mungkin aja ada yang beranggapan itu dari dalam ya. Jadi dalam diri kita mengeluarkan damai sejahtera kepada lingkungan. Tapi tadi saya baca itu berasal dari luar semuanya, dan nggak ada yang dan nggak ada yang berbeda gitu, semuanya sama, berasal dari luar, berasal dari lingkungan, jadi dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi apa yang berbeda dengan orang Kristen? Untuk Alkitab, damai sejahtera itu berasal dari kasih Yesus aja. Ya kita baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 7.
Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sudah jelas. Damai sejahtera kita berasal dari Yesus, bukan dari dunia atau berasal dari lingkungan kita. Itu hal yang harus kita tangkap dari situ ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Damai sejahtera versi umum atau general. Seperti yang saya bilang tadi, berasal dari apa yang terjadi pada eksternal berupa lingkungan sekitar kita yang mempengaruhi emosi positif dalam internal kita, dalam jiwa kita, sehingga manusia tuh menciptakan rasa damai tersebut dalam dirinya. Jadi rasa damai itu ada saat ada sesuatu yang menurut kita ada sesuatu di luar yang menurut kita itu membuat kita merasa damai. Jadi berasal dari lingkungan kita, berasal dari eksternal kita yang akhirnya men-trigger, memancing rasa damai kita untuk muncul. Itu versi general. Nah, damai sejahtera versi Kristen tidak dipengaruhi oleh apapun, salah ketik, oleh apapun dan siapapun. Jadi tidak berasal dari lingkungan atau dalam diri manusia. Jadi diri kita sendiri pun nggak mempengaruhi damai sejahtera itu sendiri, damai sejahtera itu. Dan lingkungan, entah itu keadaan, entah itu mungkin orang ya, itu sama sekali nggak mempengaruhi damai sejahtera dalam diri kita. Karena damai sejahtera dalam diri kita itu tidak berasal dari mereka, atau tidak berasal dari dalam diri kita sendiri. No. Tapi sekali lagi, damai sejahtera dalam diri kita sebagai orang Kristen itu berasal dari Allah saja. Tidak ada dari yang lain. Next. Oh, oke. Apa ini? Sorry. Oke, ini ada perbandingan damai sejahtera general atau umum melawan damai sejahtera versi Kristen. Oke, general itu bersifat tidak kekal. Yes. Pada saat keadaan atau momen itu hilang atau dipengaruhi oleh kondisi luar lain lagi yang akhirnya menghancurkan momen kondusif itu menjadi tidak kondusif, damai sejahtera itu akan hilang. Karena ya bergantung dari keadaan luar kan. Kalau keadaan luarnya udah nggak mendukung untuk damai sejahtera itu muncul lagi, ya hilang. Itu general. Tapi dalam Kristen bersifat kekal. Yes, tentu aja. Karena mau apapun kejadian di luar lingkungan kita atau apapun berkaitan dengan diri kita, emosi-emosi negatif, itu nggak akan mempengaruhi damai sejahtera kita. Karena damai sejahtera kita sumbernya nggak pernah hilang gitu. Sumbernya Yesus sendiri nggak pernah hilang. Damai sejahtera general itu bergantung dengan keadaan. Yes, seperti yang saya bilang tadi. Sedangkan damai sejahtera Kristen tidak bergantung kepada keadaan apapun. Dan damai sejahtera general jika dilanda kekacauan ya akan terpengaruh seperti yang saya bilang tadi ya. Saat istilahnya dicolek dikit aja langsung terpengaruh damai sejahtera itu. Tapi Kristen tiada apapun atau siapapun yang dapat mempengaruhi damai sejahtera tersebut. Nah, yang seperti saya bilang dari awal, damai sejahtera merupakan salah satu dalam buah roh. Yang artinya, ini kan buah roh ini jadi ada kesalahan penyebutan, jadi sehingga merubah definisi dari buah roh tersebut dari beberapa hamba Tuhan sendiri ya. Ya saya nggak mau bilang mereka salah, cuman menurut saya ada kesalahpahaman yang mungkin tidak disengaja dan akhirnya mengubah definisi buah roh ini. Jadi sebenarnya buah roh ini nggak bisa disebut buah-buah roh. Karena buah roh ini satu. Cuma di dalamnya ada 12, gitu aja. Dan kenapa saya bilang satu? Karena 12 buah roh ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan sama sekali nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi yang artinya nggak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Karena saling berkaitan dengan yang satu dengan yang lainnya. Jadi saat kita merasa kita nggak ada damai sejahtera, artinya kita nggak ada yang lainnya gitu loh. Kita nggak bisa mencapai yang ada 12-nya itu. Dan artinya saat kita mau mendapatkan yang namanya kesabaran, penguasaan diri, kita harus dapat sejahtera. Karena nggak bisa terpisah dengan yang lainnya. Dan juga yang bagian yang lainnya nggak bisa terpisah dengan damai sejahtera itu sendiri ya. Itu. Nah pertanyaannya,
Bagaimana cara menjaga damai sejahtera tersebut? Karena kita merasa damai sejahtera ini kayak tadi ya, karena kita udah mendapatkan damai sejahtera itu ya apapun itu yang kita lakukan ya kita bakal damai, ya kan? Dan itu akan bersifat kekal lagi tadi kan? Iya, tapi nggak begitu maksudnya. Karena damai sejahtera ini saya nggak bisa bilang bilang ini hilang, tapi dari kitanya akan merasa bahwa damai sejahtera itu hilang, padahal nggak hilang. Tapi kitanya yang seakan-akan merasakan tidak lagi merasakan damai sejahtera tersebut. Dan bagaimana cara menjaga hal itu? Ya tentunya jawabannya cuma satu gitu kan, dengan menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan praktikannya poin pertama itu sering beribadah. Saat kita menjaga hubungan itu dengan Tuhan, kita sering beribadah kepadanya, ya damai sejahtera itu akan terjaga gitu kan. Yep. Dan yang kedua, itu tentunya rutin membaca firman. Bagaimana kita bisa mau mendapatkan damai sejahtera kalau kita nggak membaca firman tiap hari ya. Kita baca Instagram, atau berita-berita nggak jelas di luar. Dan yang ketiga, yang seringkali dilupakan. Memang nggak salah dengan kita membaca firman secara rutin dan itu baik banget gitu. Tapi seringkali dilupakan, itu cuma dibaca doang, kayak dilakukan. Dan oleh karena itu kita harus juga menghidupi firman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sehingga kita nggak usah ngafal lagi kan. Ya, orang udah dihidupin, apa yang dihafalin? Karena kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan satu kata terakhir dari saya, jangan pernah berpikir bahwa kita sebagai orang Kristen, damai sejahtera kita itu berasal dari luar atau dari mungkin dari lingkungan kita, dari keadaan sekitar kita atau dari siapapun itu, atau mungkin dari dalam diri kita. Enggak, ya mungkin itu bakal bisa kita rasakan atau kita terima saat kita masih general ya, masih umum, masih bukan orang percaya. Tapi saat kita mulai bukan mulai percaya, saat kita menyatakan diri kita percaya pada Tuhan, damai sejahtera kita tuh bukan berasal dari lingkungan lagi, bukan berasal dari luar atau dalam diri kita lagi, tapi hanya berasal dari satu, itu berasal dari Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan damai sejahtera tersebut dalam diri kita. Dan ingat, walaupun itu bersifat kekal, tapi bukan berarti kita dapat merasakannya terus. Tuhan nggak akan pernah meninggalkan nggak pernah akan mencabut damai sejahtera itu dalam diri kita, nggak. Di kitanya sebagai manusia, kamu tidak merasakannya saat kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan ya. Dan oleh karena itu, saya berharap untuk kita semua dapat terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui terus ikut beribadah, baca firman dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas bagi kami dapat belajar tentang damai sejahtera ini Tuhan, dan kami tahu bahwa damai sejahtera kami berasal dari Engkau Tuhan, dan Kau akan terus memberikan damai sejahtera itu dalam diri kami, sehingga setiap apapun kehidupan yang kami hadapi, kami akan terus mendapatkan damai sejahtera dalam diri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarlah kami untuk terus menjaga damai sejahtera ini, ajarlah kami untuk terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you.